Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue, Deddy Bedol. Dan saat ini gue ditemenin oleh Ipong. Nah, ini Ipong adalah salah satu marketing dari Pesona Keuripan juga. Dan di episode kali ini, ataupun di video kali ini, gue akan bahas tentang peraturan rumah subsidi. Jadi, di saat teman-teman sudah huni ataupun sudah akad kredit, jadi ada beberapa peraturan yang memang harus teman-teman harus teman-teman ketahui. Jadi apa aja sih yang nggak boleh dari rumah subsidi? Nanti kita bahas. Nah, kebetulan di sini ada Ipong ya. Iya. Pong, nanti sekalian kita bahas tentang peraturan rumah subsidi nih, Pong. Sekalian kita lihat progres yang ada di Blok C dan di Blok D nih, ya Pong ya. Dan untuk Blok C dan Blok D ini sudah ada beberapa unit ataupun beberapa blok yang sudah dicat nih. Ya, untuk teman-teman yang sudah pilih di Blok C, ya ini keadaannya pokoknya sudah pasang keramik, sudah pasang jendela, dan sudah dicat, dan sudah pasang carport juga. Bukan main dah pokoknya ya. Untuk teman-teman yang sudah di ACC, gue ucapin selamat. Tetap jaga BI checkingnya, jangan kredit apa-apa dulu ya Pong ya. Iya, betul. Tetap jaga BI checkingnya, jangan kredit apa-apa dulu, kita fokus ke rumah dulu. Nanti setelah akad kredit, bebas dah teman-teman mau ngapain. Ya pokoknya pantang terus channel gue. Untuk teman-teman yang belum subscribe sekarang, biar nggak ketinggalan informasi-informasi tentang Pesona Keuripan. Ya Pong ya. Sekalian kita jalan, kita lihat progres dari Pesona Keuripan 5 Blok C dan Blok D. Yuk. Oke, Bong. Ya, Bang. Lu tahu nggak peraturan tentang rumah subsidi nih? Misalkan gue udah akan kredit nih, kan ada beberapa peraturan tuh. Tahu nggak lo peraturannya apa? Tahu, Bang. Gimana sih? Peraturan apa itu, Bang? Nah, marketing masa nggak tahu? Gua rasa dia tahu, cuma pura-pura nggak tahu. Jadi pura-pura jadi konsumen lah, ya pura-pura nggak tahu. Jadi misalkan lu udah ambil rumah subsidi nih. Nah, itu ada beberapa peraturan, Bong. Nah, itu yang pertama harus ditempati rumahnya. Ya, jadi banyak kan orang yang mungkin ada tujuannya investasi. Ya, itu nggak boleh nih dikosongin. Mungkin dikasih jangka waktu itu mungkin setahun lah. Setahun oleh Bank BTN. Mungkin karena anaknya masih sekolah. Jadi tunggu lulus. Ya, itu masih dikasih kebijakan lah dalam waktu 1 tahun. Mungkin dalam 1 tahun itu mau renovasi, mau perbaiki apa dulu lah. Mungkin boleh lah untuk 1 tahun. Nah, itu jadi rumah subsidi itu harus ditempatin. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, rumah subsidi itu tidak boleh bukan dirubah, ya ada, tapi nanti. Jadi tidak boleh dikontrakan. Oh, dikontrakan ya, Bang? Dikontrakin, ya. Jadi nggak boleh dikontrakin tuh rumah subsidi. Jadi nanti apa aja sanksinya nantilah di belakangnya nih. Jadi apa aja yang nggak boleh dulu. Jadi yang pertama tadi nggak boleh dikosongin, jadi harus ditempatin. Yang kedua nggak boleh dikontrakin. Terus yang ketiga nggak boleh dioper alihkan. Ya boleh dioper alihkan kalau memang sudah 5 tahun gitu, itu nggak boleh itu dioper alihkan. Terus yang keempat tidak boleh merubah bentuk. Ya nggak boleh merubah bentuk, jadi nggak boleh merubah tampak depan. Nah, seperti di belakang nih, jadi tampak depan seperti ini nih. Jadi teman-teman boleh bikin kanopi, bikin pagar, boleh. Tapi yang nggak penting itu nggak boleh ngerubah tampak depan kayak model jendela, model pintu, model topinya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau mau ganti bahannya, misalkan mau diganti bahan yang lebih bagus, itu boleh, Pong. Nah, kalau itu. langsung itu pas udah ambil kunci nih, Bang. Terus langsung pasang pagar sama kanopi itu boleh? Boleh. Jadi pasang pagar, pasang kanopi boleh. Mau bikin dapur, misalkan kan kita ada tanah sisa nih, Pong. Iya. 1,8 di belakangnya nih, itu boleh dibikin dapur. Yang penting nggak boleh ngerubah tampak depan. Tampak depan aja, Bang. Tampak depan aja. Jadi bikin kanopi, bikin pagar boleh. Nah, misalkan dari 4 tadi, yang pertama Nggak boleh dikosongin. Nggak boleh dikosongin, jadi harus ditempatin. Terus yang kedua, nggak boleh
dikontrakin. Yang ketiga nggak boleh dioperalihkan. Yang keempat itu tidak boleh merubah bentuknya, tampak depan. Nah, kalau misalkan dari 4 hal tadi salah satunya dilanggar, berarti sanksinya apa? Sanksinya apa tuh, Bang? Nah, sanksinya nih. Nanti sanksinya itu teman-teman harus mengganti subsidi yang sudah pemerintah berikan. Ya, berarti dari angsuran kan disubsidi oleh pemerintah 5% flat. Nah, itu teman-teman nanti harus mengganti subsidi yang sudah diberikan. Yang kedua, mengganti subsidi uang muka, bantuan uang muka yang sudah diberikan. Nah, sudah mengganti, nanti angsurannya dijadikan angsuran rumah komersil, Oh, Pong. berarti dia kalau ngelanggar kenanya suku bunga ngikutin. Suku bunga, nanti misalkan dilanggar nih, cuma nggak langsung. Misalkan dikosongin nih, nggak langsung ditarik subsidinya, nggak juga. Nanti akan ada beberapa, Tahapan gitu. ya tahapan, teguran. Nanti dikasih tahapannya, misalkan teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Di saat memang tidak diindahkan tegurannya, maka akan ditarik subsidinya, dijadikan angsuran rumah komersil gitu. Kalau enggak, teman-teman harus melunasi rumah tersebut. Nah, jadi teman-teman, itulah sanksi di saat teman-teman memilih rumah subsidi. Misalkan teman-teman melanggar dari peraturan yang telah pemerintah berikan. Nah, itu mungkin untuk yang lebih jelasnya teman-teman boleh langsung WA ke gua aja di 085673331633. Mungkin ada yang belum jelas seperti apa, boleh langsung WA. Dan untuk tentang persyaratan boleh tanya-tanyain. Nah, sekarang kita mau lihat progres pembangunan, Bang. Iya. Di PK ya, Blok C dan Blok D, PK5. Yuk kita lihat progres pembangunan PK5. Halo, gue Bella Herli. Teman-teman semua di wilayah Jabodetabek, kalau mau tahu tentang Pesona Kahuripan, mau tahu infonya semuanya ada. Tolong banget kepoin, subscribe semuanya di YouTube-nya Deddy Bedol. Nih, ada di bawah sini. Oke? Oke, teman-teman, sekarang gue berada di Blok C2 di Pesona Kahuripan 5. Jadi untuk saat ini kondisinya sudah pengecetan, dan di sini untuk carportnya juga sudah dibuat juga untuk carport, dan untuk jendela juga sudah terpasang, dan pengecetan juga sudah, dan paling tinggal pengecetan genteng. Dan untuk pengecetan ini baru pengecetan dasar, nanti akan kita cat ulang lagi. Jadi ini baru dasar, nanti kita cat ulang. Nah, sambil kita jalan-jalan nih, Pong, yuk temenin gua. Iya, Bang. Pong, Ya. sambil jalan, Pong. Nah, mungkin masih banyak nih, Pong. Nah, teman-teman yang belum tahu tentang persyaratannya, Pong. Iya, Bang. Ya kan? Nah, pengen tahu tentang persyaratan seperti apa, sambil kita jalan-jalan, Bang, ya. Iya, boleh, Bang. Oke, Ya. oke. Nah, Bang, kalau untuk tipe rumah di Pesona Kahuripan 5 ini, tipe subsidi berapa sih tipenya? Kalau yang subsidi itu 30/60, Bang. 30/60. Nah, jadi gini, jadi tampak mukanya itu di 6 meter. Iya. Ya, jadi ke belakangnya 10 meter dan tampak muka 6 meter. Ada berapa kamar, Bang? Ada 2 kamar, Bang. 2 kamar mana? Coba lihat, yuk Ayo, ke dalam. ke dalam. Nah, kita ke dalam nih. Bener nggak sih ada 2 kamar? Nah, ini yang dibilang double dinding ini, jadi lebih tebal dindingnya. Kita lihat. Nah, untuk pintu ini sudah pemasangan dan tinggal pengecatan aja. Mana, Pong, 2 kamar, Pong? 2 kamar. Mana, coba? Ini, buka, Bisa Bang. buka, coba. Bisa nggak dibuka? Ini kayaknya dikit, Bang. Dia udah, mungkin ada barang-barang. Sebelahnya aja ya? Ya, sebelahnya boleh. Sebelah aja, Bang. Boleh. Mana, Bang, 2 kamar? Ini, Bang. Nice, iya benar. Ini kamar utamanya nih, Bang. Nah, kamar utama, jadi ada 2 kamar ya, Bang, ya? Iya. Ini kamar utama, ini 3 kali 3 meter, dan ini Kamar kedua. 2,6 kali 3 meter nih. Dan untuk ketinggian plafon berapa, Bang? Nah, Ini sih sekitar 3 meter, Bang. ya enggak, di 2,8, Pong. Oh, 2,8 ya? Parah lu. Nah, di sini untuk KWH belum, untuk KWH-nya, dan ini juga sudah pemasangan keramik juga ya, Pong, ya. Iya, Bang. Pasangan keramik, dan ini apa nih, Pong, nih? Nah, ini kamar mandi, Bang. Kamar mandi. Iya. Kamar mandi tuh.
Nah ini kamar mandi juga sudah di keramik. Nanti kita pakai kloset jongkok apa duduk? Kloset jongkok. Kloset jongkok ya. Iya. Nah, terus di belakang masih ada tanah sisa kan, Bang? Masih bang. Tanah sisa nih. 1,8. 1,8. Jadi untuk batasnya dari mana sih? Dari tembok ketemu tembok, nanti diukur, ketemu asnya, ambil ke dalam. Ya, Bang ya. Kita sambil jalan sana, Bang. Nyebrang lagi dah. Iyalah, kita nyebrang. Jadi untuk blok C ini udah pengecetan dasar nih. Bang, Iya, kalau Bang. gue usia 49 boleh nggak, Bang? Wah, nggak masuk bang. Nggak masuk? Iya. Nah, untuk umur biasanya berapa sih? Minimal itu 21 tahun, maksimal 45 tahun bang. 45 tahun. Iya. Terus kalau gue mau ambil di Pesona Kauripan 5 nih, Bang. Iya bang. Gue kerjain di Kalimantan, bisa nggak? Aduh, nggak bisa bang. Kenapa emang? Ini kan khusus kerjanya di Jabodetabek. Oh, jadi memang khusus masyarakat yang kerja di area Jabodetabek ya, Bang ya? Iya betul bang. Kalau di Kalimantan berarti ada sendiri ya rumah subsidi di Nah, sana ya? ada lagi tuh, Bang. Jadi tergantung radius tempat kerjanya ya, Bang ya? Nah, betul. Dan terus kalau gue udah punya pernah KPR, Nah, boleh nggak sih gue ngambil rumah subsidi lagi? nggak bisa bang. Sekali doang. Iya, soalnya kalau subsidi itu satu kali seumur hidup bang. Jadi dapetnya sekali doang. Iya, Kalau gue udah pernah KPR nggak bisa lagi. Nggak bisa bang. Padahal gue mau ngambil 5, Pong. Wah, Nggak bisa ya? nggak bisa bang. Kalau cash bisa? Kalau cash bisa. Oh, kalau KPR nggak bisa, tapi kalau Iya. cash bisa ya. Oke. Ini sudah pemasangan karpot ya, Pong ya? Ini untuk pemasangan karpot. Dan terus gue baru kerja 2 bulan, Pong, Iya, di perusahaan. Bisa nggak sih? belum bisa bang. Kalau minimal kerja itu kan kalau yang kontrak itu 3 tahun, kalau yang karyawan tetap itu 1 tahun bang. Berarti gue 1 bulan nggak bisa? Belum bisa bang. Tapi kan gue DP-nya cukup. Iya, Nggak bisa? emang peraturan gitu bang, belum bisa. Gitu. Berarti emang nggak bisa, Bang ya? Iya. Oke, wah, pokoknya agak ribet juga nih peraturannya. Iya bang. Jadi memang ketentuan ya, Pong ya? Nah, itu ketentuannya bang. Itu tadi memang kerja harus di area Jabodetabek dan usia juga 21 sampai dengan 45. Nah ini nih. Bang, kalau gua misalkan tadi gua kerja usia gua masuk deh 35. Terus gue juga kerja di area Jabodetabek. Iya. Terus masa kerja gue juga cukup nih, Pong. Iya bang. Berapa sih biayanya kalau untuk punya rumah di Pesona Kauripan? Gampang bang. Hah? Untuk Alina ya? Ya, all-in sampai Kalau terima kunci untuk berapa? Alin sampai terima kunci itu di 12.756 bang. 26.000. Iya. Itu apaan aja? Itu udah tahap awal itu kan biasanya booking fee. Booking fee terus sama DP. DP berapa? DP itu 1.756. Ditambah biaya notaris, pajak dan sertifikat itu 7 juta. Jadi totalnya Jadi total bayarnya 8.756. DP-nya. Terus sama apa lagi, Pong? Sama itu biaya rumah subsidi atau buka rekening BTN bang. Untuk biaya proses Iya. sama angsuran pertama ya. Angsuran pertama itu. Berapa itu? Itu 3 juta. Jadi total semuanya di 12.756. Nah, itu berarti udah semua nih. Udah bang. Wes, katanya ada materai kalau pas mau akad paling kredit. ya tambahannya itu materai pas akad bang. Pas akad ada berapa materainya? 60. Wah, yang banyak amat. Iya bang. Kan itu untuk apa? Form wawancara terus sama di BTN. Sertifikat apa semua ya. Iya. Dan itu bisa dicicil biayanya. Bisa bang. Oh bisa. Jadi sampai akad kredit ya, Bro ya. Iya, betul. Oh. Nah, jadi bisa lah kalau teman-teman memang persyaratan bagus, ya tinggal langsung ke sini aja, Pong ya. Iya betul bang. Dan untuk angsurannya berapa, Pong? Angsurannya yang 10 tahun itu 1,8, yang 15 tahun 1,3, yang 20 tahun 1,1 bang. 1,1. Dia flat sampai lunas. Itu flat sampai lunas bang. Tuh, kan main ya. Jadi daripada ngontrak, ya kan sebulan 2 juta ngontrak, mendingan punya rumah sendiri, Pong ya. Iya betul. Iya, jadi angsuran cuma 1,3 ya kan. Itu 10 tahun lagi juga nggak berasa ya. Iya betul bang. Ya kan, di saat teman-teman penghasilan semakin tinggi, angsuran 1,3 mungkin kayak 500.000 ya. Yes, gitu untuk angsuran dan biayanya nih. Jadi kita lanjut lagi ke blok C2 nih ya. C3 ya. C3 nih. Nah, untuk C3 ini untuk carport ini sudah
sudah mau dipasang carportnya ya, mau dicor untuk carportnya. Dan untuk row jalan berapa, Pong? Kalau jalan apa nih bang? Row jalan lingkungan Lingkungan itu 6,5 bang. 6,5 meter. Iya. Kalau tipe berapa? Tipenya 30/60. 30/60 sama double dinding ya, Bang ya? Iya betul bang. Nice. Jadi untuk harga rumah subsidi berapa sih area Jabodetabek? 168 bang kalau yang sekarang. Sudah Cuman pintar. estimasinya itu kenaikan itu di 175. 175 Iya. kalau ada kenaikan. Tapi kalau misalkan akad masih di 168 ya kita pakai 168 ya, Bang ya. Betul bang. Jadi kita ngikutin pemerintah ya. Nah, Bisa udah pinter nih sekarang nih. ini ada kita Ini lagi sama nih, sama-sama ngeplok juga nih. Nah ini jadi untuk teman-teman tahu progres dari Pesona Khoripan, boleh nggak usah jauh-jauh datang ke sini, tinggal pantengin channel gua aja, Pong ya. Iya siap. Jadi dari mulai pematangan lahan sampai pembangunan, sampai dengan akad kredit, sampai dengan serah terima kunci ya, Pong ya. Iya betul bang. Ya gitu. Jadi kalau untuk teman-teman konsultasi boleh datang ke kantor pemasaran kita. Lanjut lagi, Pong, kita ke sana, Lanjut, Pong. Bang. Oke. Iya, lanjut, Pong. Jadi udah hampir di keramik semua nih, Pong ya. Iya betul bang. Udah cat dasar juga. Ini. Lanjut untuk blok C. Mungkin kita blok C dulu kali ya, Pong ya. Iya, Bang. Blok D di next berikutnya ya. Tapi untuk blok D juga sudah Udah ini juga sih. sama, sudah pemasangan genteng juga kali ya, Pong ya. Iya bang. Jadi kita fokus di blok CD untuk bulan Agustus ini memang sudah bisa akad kredit nih. Ini sudah pembersihan juga. Jadi untuk carport-carportnya juga untuk teman-teman yang sudah pilih di blok C boleh komen di sini. Jadi kita sama-sama berdoa untuk teman-teman yang belum di ACC, semoga di ACC. Iya, dan untuk teman-teman yang sudah di ACC tetap jaga BI checkingnya. Lu asli mana, Pong? Asli Priuk bang. Wes nih Tanjung Priok nih. Terus untuk konsumen di sini banyak nggak sih yang dari Tanjung Priok? Banyak juga sih. Banyak ya, karena 95% kebanyakan Jakarta ya, Pong ya. Iya betul bang. Nah, jadi di Jakarta mana ada rumah subsidi? Udah padat di sana. Udah Bang. padat nggak ada ya, harga tanahnya udah mahal, Pong ya. Kontrakan aja udah hampir 2 jutaan bang. 2 juta mending ambil rumah ya. Iya betul. Geser dikit Angsuran juga murah kan. murah ya. Iya, bener. Dan di sini juga nggak sepi-sepi banget, udah rame ya, Bro. Udah rame bang. Oke, nanti kita lanjut ke blok D kali, Pong ya, di episode berikutnya aja ya. Siap bang. Ya, jadi kesimpulannya untuk blok C ini sudah hampir rampung dan sudah pengecetan, sudah pemasangan carport, dan untuk blok D juga fokus di baja ringan dan pemasangan genteng. Dan untuk pengecetan kayaknya sudah nggak lama lagi sudah bisa dicat ya, Bang ya. Iya betul. Ya mungkin itu aja. Nah, untuk teman-teman yang ingin informasi lebih lengkap boleh hubungi gua di 085673361133 ataupun boleh hubungi Ipong nih. Pong, nomor telepon lu berapa, Pong? 08577 087 4364. Nah, tuh catat nomor teleponnya, boleh hubungi Ipong juga tuh. Ya, jadi di saat teman-teman ingin KPR rumah subsidi, paling nggak paham dulu tentang persyaratannya, paham dulu tentang biayanya. Jadi di saat teman-teman bagus persyaratannya silahkan booking. Tapi kalau nggak bagus jangan ya, Pong ya. Mendingan dibenerin dulu ya. Benerin dulu. Karena kita di sini nggak bisnis booking. Banyak di survei nih bang. Ada yang survei. Ini Uni ini. Ini marketingnya nih. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya, Pong ya. Iya bang. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video terupdate gua bersama Ipong. Ipong nih. Pokoknya kalau teman-teman ke kantor marketing nih. Jangan lupa cari Ipong kawan. Jangan lupa cari Ipong kawan. Nah itu pasportnya. Boleh ketemu Dedi Bedol juga, ke Ipong boleh. Dan untuk teman-teman yang ingin lebih jauh tahu tentang rumah subsidi, boleh langsung konsultasi ya di sini. Dan gue tunggu di kantor pemasaran. Mungkin itu aja yang bisa gue berikan. Semoga informasi yang gue berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya nggak, Pong? Iya, Ya, Bang. oke deh. Siap. Salam dari gue Dedi Bedol. Salam juga dari gua Ipong. Salam dari Pesona Khoripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.